Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bernulian El-Sirazi dari kelompok 1 sebagai moderator. Saya Muhammad Angga Yulizar. Saya Muhammad Sirjul Pala. Saya Bagas Rahmat Hardono. Dan teman kami yang sebagai Editor. adalah Jailani. Dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengapian dan proses pembakaran pada ilmu otomotif. Saya akan menjelaskan tentang sistem pengapian. Sistem pengapian pada mesin bensin bertugas adalah untuk memulai percikan bunga api, yang dimana percikan itu memicu pembakaran yang terjadi antara campuran dari oksigen, bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang bakar, menjadi dua jenis utama pada sistem tersebut. Dalam sistem pembakaran terdapat jenis-jenisnya, yaitu pengapian konvensional atau contact point injection, di mana menggunakan platina dan kondensor untuk memutus arus primer coil, menghasilkan tegangan tinggi dari suatu mesin tersebut yang memicu percikan api sehingga bunga api membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah ada di dalam ruang pembakaran. Yang kedua, pengapian elektronik, di mana pengapian elektronik ini memicu pembakaran melalui penggunaan ECU untuk pengapian dengan waktu yang lebih akurat dan lebih efisien. Oke, selanjutnya komponen utama akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Sirojul Pala. Untuk Komponen utamanya yaitu baterai atau aki sebagai sumber arus listrik, dan busi sebagai pemercik api, dan juga coil yang berfungsi menaikkan tegangan sehingga 20.000 volt dan 40.000 volt, dan juga ECU untuk mengontrol pengapian secara elektronik. Lalu selanjutnya ada yang dinamakan proses pembakaran. Proses pembakaran adalah proses oksidasi cepat antara bahan bakar dan oksigen yang menghasilkan energi panas. Dalam mesin bensin, pembakaran terjadi dalam ruang tertutup atau yang dinamakan dengan ruang bakar. Selama langkah tenaga atau yang dinamakan power stroke, proses ini diawali oleh kompresi, campuran udara dan bahan bakar. Kemudian percikan api yang dihasilkan dari busi menyalakan campuran tersebut. Mesin 4 langkah terdiri dari 4 langkah utama, yaitu langkah intake yang ini itu mencampur bahan bakar dan udara. Lalu ada langkah kompresi yang memanfaatkan campuran udara dan bahan bakar. Terus ada langkah power yang menghasilkan daya, dan exhaust yang membuang gas-gas sisa pembakaran. Jenis-jenis pembakaran. Jenis-jenis pembakaran ada dua, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna, seluruh bahan bakar terbakar menjadi CO2 dan HO2. Dan pembakaran tidak sempurna, sebagian bahan bakar tidak terbakar sempurna, menghasilkan CO2, HC, dan partikel karbon. kali ini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi efisiensi dari pembakaran tersebut. Pembakaran ada faktor mempengaruhi tingkat efisiensinya. Antara lain itu ada rasio udara. Rasio udara yang berlebih dapat membuat pembakaran menjadi tidak efisien, atau pembakaran tersebut tidak akan sempurna. Terus pembakaran yang sedikit udara, yang rasio udara yang masuk juga mengalami ketidakefisiensian pembakaran tersebut, karena bahan bakar akan melebihi dari kapasitas udara yang masuk ke dalam pembakaran. Rasio idealnya pada motor bensin 14,7 berbanding 1. Selain rasio udara, ada juga injection timing atau
dapat disebut dengan waktu pengapian yang tepat pada saat pembakaran. Jadi waktu yang tepat pada saat pembakaran tersebut, percikan api tersebut harus pada waktu yang tepat agar pembakaran sempurna. Selain itu kondisi busi. Kondisi busi yang baik itu sangat mempengaruhi karena busi adalah alat pemicu api sehingga mempengaruhi pada injection timing yang menyebabkan pembakaran menjadi terlambat. Kedua, kompresi. Nah, kompresi mesin yang tepat akan mempercepat pembakaran dan meningkatkan daya mesin. Jadi semakin baik kompresi mesin, maka akan semakin baik pembakaran yang terjadi. Dan yang terakhir, kondisi bahan bakar dan udara yang masuk. Nah, kondisi bahan bakar atau nilai oktan bahan bakar yang tinggi dan udara bersih mempercepat proses pembakaran. Hal ini menyebabkan pembakaran lebih cepat karena nilai oktan yang bahan bakarnya lebih mudah terbakar akan lebih cepat mengalami pembakaran tersebut. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi kesimpulan presentasi kali ini yaitu sistem pengapian dan proses pembakaran merupakan dua aspek fundamental dalam sistem kerja mesin kendaraan. Efisiensi keduanya sangat mempengaruhi performa mesin, konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang. Dengan pengapian yang tepat dan pembakaran yang sempurna, kendaraan dapat mencapai efisiensi energi yang optimal. Penggunaan sistem pengapian elektronik dan pengaturan campuran bahan bakar melalui ECO telah membuktikan peningkatan campuran bahan bakar melalui ECO serta menurunnya emisi. Pemahaman teknis tentang kedua sistem ini sangat penting bagi teknisi dan pelaku industri otomotif. Sekian dari presentasi kami pada kali ini tentang sistem pengapian dan sistem pembakaran. Mungkin kalau ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.